Itu stabilitas untuk merangkul semua. Tapi kan ini tidak hanya partai besar, tapi juga partai kecil. Tapi kalau ngomongin PDIP dan PSI nggak sekadar yang satu besar, yang satu kecil, yang sudah lama dan baru. Tapi terkait Pak Prabowo, Bu Mega, dan Pak Jokowi, atau Pak Prabowo, PSI, dan PDIP. Ini kan hubungannya itu seperti cinta segitiga. Ya. Jadi satu waktu misalnya Pak Prabowo terlalu dekat dengan PDIP atau PSI atau Pak Jokowi, setelah itu dia akan coba cari cara untuk supaya sisi sebelah ini nggak cemburu. Ketika misalnya dekat dengan Bu Mega dan PDIP, dia ingin coba cara seimbangkan supaya PSI sama Pak Jokowinya nggak cemburu. Jadi selalu Pak Prabowo menurut saya mencari keseimbangan di antara hubungan-hubungan dengan Bu Mega dengan Pak Jokowi, karena Pak Prabowo sadar bahwa bagaimana sekarang saya punya 4 tahun. Percaya sama saya. Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti. Saya akan full mendukung PSI. Saya akan bekerja keras untuk PSI. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, kalau kalian nggak dapat sedikit pun darahnya keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, kita tutup partai ini. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang. Banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Ini gimana sih, PSI kan partai masih kecil kok di kabinet banyak sekali. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan program Rosi bersama saya, Friska Clarissa. Setelah sempat mengatakan akan kembali menjadi rakyat biasa setelah purna tugas sebagai Presiden RI, Jokowi kini siap bekerja keras membesarkan PSI, partai yang dipimpin anaknya sendiri. Malam ini kita akan bahas dan saya sudah mengundang Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Center for Strategic and International Studies, CSIS. Selamat malam, Mas Arya. Selamat malam, Friska, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Rosi. Kita lihat tadi di tayangan, Pak Jokowi hadir di Kongres PSI, bahkan bilang akan bekerja keras untuk PSI. Bisa nggak sih kalau dari CSIS membaca setidaknya, apakah Pak Jokowi, kemunculan Pak Jokowi akan terkonversi menjadi angka untuk PSI? Pertama, saya kira Pak Jokowi memang akan full bekerja untuk PSI, dan dia akan sungguh-sungguh untuk melakukan itu. 2024 kemarin banyak yang mengatakan bahwa kenapa Jokowi ketika masih menjadi presiden, tapi peningkatan suara PSI hanya sedikit, meningkat dari 1,8 menjadi 2,89. Peningkatannya sedikit sehingga dalam 2 kali pemilu PSI tidak berhasil menembus Senayan. Nah sekarang bisa jadi ketika 2024 Pak Jokowi saya kira punya prioritas yang berbeda. Prioritasnya apa? Satu, tentu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Yang kedua, tentu menggolkan Gibran untuk menjadi wakil presiden. Nah, prioritas itulah yang membuat menurut saya Pak Jokowi belum memberikan banyak usaha untuk membesarkan PSI. Sekarang Jokowi saya kira tidak punya tanda petik gawean politik lagi. Tentu dan berharap PSI tentu bisa menjadi kendaraan tidak hanya bagi Pak Jokowi, tetapi juga bagi keluarga Solo. Jadi nggak pensiun tapi full time-nya malah kerja di PSI. Full time-nya malah jadi di PSI. Dan kalau kita lihat pengaruh-pengaruh baik Perdana Menteri maupun Presiden di beberapa negara, itu sebenarnya nggak otomatis akan hilang. Ya. Kita ingat misalnya di Malaysia itu ada Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang memimpin Malaysia sebagai Perdana Menteri tahun 81 sampai 2003. 22 tahun memimpin Malaysia. Kemudian pensiun dari politik,
2018 membangun koalisi dengan Pak Anwar Ibrahim, ya, dan kemudian mengalahkan Barisan Nasional sejak kemerdekaan Malaysia. Dan beliau menjadi Perdana Menteri di usia kembali menjadi Perdana Menteri di usia 52 Apa yang tahun. Mas Arya ingin katakan, Nah, Pak Jokowi mungkin maju lagi? Bukan, yang ingin saya katakan Atau adalah apa? Masih ada pengaruh? bahwa pengaruhnya belum hilang. Masih ada pengaruh Pak Jokowi? Pengaruhnya Cuma belum kan hilang gini, dan masih ada. Mas Arya, tapi kan waktu kemarin perbedaannya adalah Pak Jokowi masih menjabat, artinya bisa melakukan apa saja meskipun prioritasnya bukan ke PSI, tapi waktu itu memenangkan Prabowo Gibran agar Mas Gibran jadi wakil presiden. Tapi kan pengaruh besarnya itu ada pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai RI 1. Nah kalau sekarang seberapa besar, apakah tidak kehilangan golden moment itu kalau sekarang? Ya, memang banyak yang melihat seperti itu, bahwa ketika seseorang tidak lagi menjadi presiden, dia akan kehilangan powernya, dia akan kehilangan pengaruhnya. Dalam beberapa kasus memang ada, tapi pada kasus-kasus yang lain, power dan pengaruh itu tidak serta-merta akan hilang. Kasus Mahathir seperti itu, dia sudah pensiun lama, kemudian kembali dalam politik Malaysia dan menjadi Perdana Menteri. Di Brazil juga ada seperti itu, ada Presiden Lula da Silva yang menjadi presiden 2003 sampai 2010, 2018 dianulir pencalonannya, 2022 dia maju lagi melawan Bolsonaro yang menjadi kompetitornya dan menang. Apa yang ingin saya katakan bahwa pengaruh Pak Jokowi masih ada dan belum hilang, tapi pertanyaannya adalah kalaupun kita percaya pengaruh Pak Jokowi masih ada, itu seberapa besar pengaruhnya? Nah, seberapa besar itu? Bagaimana membacanya? Konversi di angka bisa nggak? Kita sudah melaksanakan pemilu sejak tahun 99. Pemilu 2024 itu adalah pemilu ke-6 setelah reformasi. Ada partai yang jatuh bangun, ada partai yang suaranya stabil, tapi kalau kita lihat soal indeks volatilitas suara partai, naik turun suara partai, sebenarnya dalam 3 kali pemilu belakangan itu suara partai itu sudah stabil. Ya. Kalau ada perubahan, baik itu penambahan suara maupun penurunan suara, itu prediksi saya tidak akan melewati angka 3%. Di 2024 kemarin, ketika Golkar mengalami kenaikan, dia naik tidak lebih dari 3%. Ketika PDIP mengalami drop, dia juga tidak lebih dari 3%. Artinya apa? Artinya kalaupun effort Pak Jokowi untuk membangun PSI itu dilakukan, itu perkiraan saya itu hanya akan melewati di sekitar 3%. Artinya kalau sekarang PSI 2,8 atau 3%, itu maksimal menurut saya kemampuan yang bisa dilakukan itu hanya sekitar 5%. Kenapa bisa? Karena satu, sudah terbentuk stabilitas suara partai-partai. Ya, jadi partai mesinnya sudah solid, kader-kadernya mungkin sudah berpengalaman karena ada yang incumbent, ada yang kepala daerah, ada yang baik gubernur maupun bupati wali kota, strukturnya sudah mapan gitu ya, dan sudah ada kaderisasi yang jelas, ada kompetisi internal yang terjaga dengan baik. Nah itu membuat pertama akan menyulitkan bagi partai-partai baru untuk masuk dalam persaingan politik kita yang ketat itu, dan juga partai-partai yang sudah ikut pemilu tapi belum lolos masuk Senayan. Oke, tapi Pak Jokowi sekarang itu menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan waktu jadi presiden. Sekarang Mas, ada isu ijazah diserang bertubi-tubi, lalu juga usulan pemakzulan terhadap Mas Gibran. Masih bisa berpengaruh, sepengaruh itu? Ya, ini akan tergantung seberapa berhasil baik Pak Jokowi maupun Mas Gibran untuk melewati ujian-ujian politik ini. Ya. Dan saya kira kalau kita lihat arahnya, pemakzulan kayaknya sudah stop. Ijazah masih berlangsung, tapi kita akan tunggu bagaimana keputusan pengadilan terkait itu. Nah, kalau ini berhasil dilalui dengan baik, saya kira keluarga ini akan survive. Tapi harus PSI jadi membela Pak Jokowi dalam isu-isu itu juga atau enggak? Kok kayak kita kan saat ini tidak melihat PSI pasang badan untuk isu-isu tersebut? Ya, PSI tentu sadar ya. Tentu akan banyak risiko-risiko politik yang akan dihadapi ketika misalnya ikut pada isu-isu yang tengah berkembang. Dan PSI saya kira menghadapi fase-fase yang berubah. Gitu ya. Belakangan ada tren yang kuat yang saya lihat, PSI itu semakin pragmatis, semakin realistis dan juga semakin berpikir strategis. Artinya apa? Artinya PSI melakukan sejumlah adaptasi-adaptasi baru yang fokus pada hasil. Hasilnya apa? Lolos Senayan. Makanya kalau kita lihat fase-fase perubahan PSI itu, di fase pertama itu apa yang saya sebut dengan fase idealisme. Tahun
2004 sampai 2019. Ya. Di fase ini PSI meletakkan basis-basis awal partai dan melakukan perang terhadap korupsi, perang terhadap intoleransi, perang terhadap dinasti politik. Ya. Tetapi apa yang terjadi di fase kedua 2019 sampai 2024 itu PSI mulai beradaptasi, mulai pragmatis, ya, dan mulai mengoreksi apa yang terjadi pada fase awal. Kaisang menjadi ketua umum, padahal sebelumnya ada perang terhadap dinasti, ya. Nah, juga mulai terbuka sebagai partai Jokowi ketika itu. Nah, belakangan terakhir tentu sekarang adalah fase survival. Sejauh mana PSI bisa mengambil manfaat strategis dari menjadi memilih Kaisang sebagai ketua umum dan mengasosiasikan diri sebagai partai super terbuka. Apakah benar-benar terbuka? Nah, apakah iya yang dilihat atau sen kiri belok kanan? Nah, gini, kalau kita lihat ya, memang di fase ketiga ini, fase survival yang saya sebut, itu memang ada perubahan-perubahan. Pertama, penerapan e-voting, di mana setiap kader atau anggota punya kesempatan untuk memilih ketua umum secara langsung melalui e-voting. Tapi kompetisi itu, Friska, tidak terjadi di tingkat daerah. Ya. Pimpinan partai di tingkat provinsi, pimpinan partai di tingkat daerah itu ditunjuk secara top down dari pusat. Paling tidak sampai sebelum kongres, kecuali ada perubahan ketika kongres. Artinya kalau PSI konsisten untuk membentuk kompetisi internal yang sehat, harusnya pimpinan-pimpinan partai di daerah juga harus dilakukan pemilihan secara terbuka, e-voting juga, tidak ditunjuk oleh pusat. Nah, yang kedua, saya kira tantangan internal lain adalah bagaimana PSI harus membenahi secara kuat struktur kelembagaan partai. Ada beberapa hal. Pertama, kaderisasi. Kaderisasinya sejauh ini tidak berjalan efektif. Elit-elitnya yang maju di legislatif, ya, itu sebagian besar belum mempunyai pengalaman politik yang bisa bertarung kompetitif dengan caleg-caleg lain. Kita lihat secara geografi juga tidak ada pertumbuhan basis suara. Dalam 2 kali pemilu itu sumbangan suara hanya berada di kota-kota besar aja. Jadi sistem sama basis suaranya masih belum kuat. Masih belum kuat. Nah, tetapi mungkin saya menduga setelah Pak Jokowi nanti akan bekerja full di PSI, mungkin akan banyak sekali perombakan-perombakan besar yang akan dilakukan. Apakah artinya Pak Jokowi sekarang kalau sistemnya tadi masih dikritisi, juga kaderisasinya belum jalan, Pak Jokowi ini masih jadi gading gajah untuk PSI, the most valuable person untuk PSI? Iya, masih. Tetapi makanya Pak Jokowi saya kira menyadari itu. Dan dia akan lakukan perombakan besar di PSI. Perombakan besar itu misalnya nanti kalau misalnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah diadopsi oleh pembuat kebijakan. Dan sekarang ada 2 opportunity ya. Kesempatan yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu menghilangkan syarat pendaftaran calon presiden, ambang batas pencalonan presiden menjadi 0%. Sehingga itu memberikan peluang yang besar pada Gibran untuk dicalonkan oleh PSI. Sebagai presiden? Sebagai presiden misalnya. Di 2000? Di 2029. Kalau itu berani dilakukan. Ya. Yang kesempatan yang kedua adalah terkait pilkada. Ya. Pilkada itu kalau diadopsi oleh DPR nanti kan ada pilkada di 2031. Ya. Dan syarat pilkadanya juga sudah diturunkan. Jadi 6,5 sampai 10%. Ini celah buat PSI masuk pelan-pelan. Ini celah bagi PSI untuk bisa menarik politisi-politisi lain untuk bisa dicalonkan. Tapi tentu syaratnya at least PSI di pemilu 2029 harus dapat minimal 6% di daerah. Untuk bisa mencalonkan itu atau paling nggak berkoalisi. Nah, kalau PR Pak Jokowi masih berat untuk mengangkat PSI sekarang, bagaimana agar gajah ini yang ada di lambang PSI betul-betul bisa jadi gajah dalam artian partai besar PSI? Apa yang harus dilakukan Pak Jokowi? Tapi nanti jawabnya usai jeda. Karena siap bekerja keras dan full mendukung Partai Solidaritas Indonesia, apa juga sebenarnya kepentingan Jokowi di balik dukungan kepada PSI? Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK.
Artinya apa? Super TBK itu artinya apa? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Saya masih bersama dengan Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies CSIS. Mas Arya, tadi kan harus punya rasa bersama-sama, termasuk kerjanya juga harus keras bersama-sama. Seberapa keras Pak Jokowi harus berusaha agar tadi PSI ini bisa jadi partai besar sebesar lambangnya gajah? Ya, tadi sebenarnya Pak Jokowi menyampaikan PSI adalah partai super TBK. Terbuka ya. Artinya, dan itu disampaikan di hadapan para ketua umum. Ya tentu satu, itu adalah sindiran sebenarnya. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kita melihat hari ini betapa banyak sekali partai itu memang dikuasai oleh sejumlah elit. Dan karena kita juga tidak mengadopsi misalnya batasan maksimal tentang masa jabatan ketua umum partai politik dalam undang-undang kepartaian kita, itu membuat pada beberapa partai itu ketua umumnya itu bisa menjabat bahkan 10 tahun, 20 tahun, ada yang mungkin seumur hidup. Tapi PSI ingin menunjukkan diri sebagai partai super TBK. Gitu ya. Tapi TBK ketua umumnya anaknya Pak Jokowi. Nah, tapi problemnya adalah itu tidak semuanya terjadi juga. Misalnya, bagaimana seorang Kaisang yang ketika itu baru beberapa hari menjadi anggota partai, kemudian bisa menjadi ketua umum. Tidak menunjukkan juga bagaimana PSI membangun sistem kaderisasi yang jelas di internal partai, sehingga setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi ketua umum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal demokrasi internal. Kalau benar-benar PSI ingin menjadi partai super TBK, di mana setiap daulat anggota menjadi penting, itu harusnya demokratisasi internal juga terjadi. Tapi apa yang terjadi? Tidak juga. Misalnya pimpinan-pimpinan partai di daerah, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau partai super TBK, dia harusnya juga dipilih secara langsung oleh pemilik suara di partai politik itu. Tetapi selama ini dia ditunjuk oleh DPP. Nah, jadi itu persoalan-persoalan internal yang harus dibenahi oleh PSI supaya jadi besar. Pertama, membenahi soal itu. Yang kedua adalah segmentasi. Selama ini segmen PSI itu berada di perkotaan. Makanya dalam 2 kali pemilu, suara PSI itu kuat di Jakarta, di kota Bandung, di kota Surabaya, mungkin di kota Medan, di Tangerang Selatan. Tapi di daerah-daerah suburban lainnya, atau di daerah-daerah rural, itu justru suara PSI-nya tidak besar. Nah, itu yang membuat dalam kondisi seperti itu, elitnya yang masih harus banyak belajar di level daerah untuk berkompetisi dalam pertarungan politik yang sangat-sangat keras. Nah, gimana itu realnya yang PSI harus lakukan? Karena kan nama besar Pak Jokowi saja terbukti sebelumnya tidak cukup untuk memasukkan PSI ke parlemen. Saya kira PSI akan kembali berpikir strategis atau pragmatis lah kita sebut ya. Pertama, akan ada perombakan. Perombakan itu bisa perombakan struktural dan mungkin transfer pemain dari partai-partai lain mungkin akan dilakukan. Dan ini memang jamak dilakukan oleh beberapa partai baru, di mana politisi-politisi senior dari daerah lain yang sudah punya basis massa itu ditarik menjadi pimpinan partai atau dicalonkan menjadi anggota legislatif. Itu mungkin yang pertama yang akan dilakukan. Yang kedua adalah menarik para kompetitor-kompetitor yang kalah di pilkada-pilkada untuk misalnya dicalonkan di legislatif atau di pilkada. Nah, yang ketiga saya kira adalah melakukan perombakan struktur di daerah. Selama ini struktur PSI di level provinsi dan di level daerah itu sangat ramping sekali. Misalnya ada beberapa
provinsi dan kabupaten kota yang hanya cuma ada 7 orang pengurus, ada yang ada cuma 10, ada yang cuma 20 kalau misalnya provinsi besar seperti Jawa Barat ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengurus partai dengan jumlah pemilih yang sangat besar hanya diurus oleh beberapa orang saja. Itu nggak mungkin. Itu nggak Make mungkin sense. sekali. Jadi PR-nya kalau memang PSI ingin besar adalah satu, dia harus kembali pada fase awalnya. Dia boleh menjadi pragmatis, tapi dia harus punya platform dan identitas yang jelas. Apa ini juga kenapa Pak Jokowi bilang PSI akan jadi partai besarnya nanti 2034, bukan 2029? Karena banyak PR atau karena apa kalau Mas Arya lihat? Karena banyak PR. Nggak mungkin misalnya meningkatkan suara partai menjadi 3 kali lipat seperti harapan Pak Jokowi, itu hanya dalam satu periode pemilu. Nah ini ada 2024, nanti kita pemilu lagi 2029, setelah itu baru pemilu 2034. Jadi kan, dan di rentang itu kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi diadopsi, akan ada pilkada di 2031. Nah artinya Pak Jokowi realistis untuk melihat bahwa untuk besar, itu PSI harus melewati 2 kali pemilu. Ya, jadi 2019, 2029, dan 2034. Nah pada masa itulah mungkin akan ada pembaruan-pembaruan yang dilakukan di internal untuk bisa mencapai setidaknya 6 atau 8%. Nah baiknya Pak Jokowi di mana? Di struktur atau justru di luar aja? Tapi tahu udah ada Mas Kaisang di dalam? Tergantung Pak Jokowi. Mana yang lebih menguntungkan? Kalau dengan posisi sekarang? Kalau dalam posisi sekarang saya kira Pak Jokowi akan memilih tidak di struktur. Karena akan ada hujatan yang akan cap sebagai partai keluarga, tentu akan disampaikan kepada PSI kalau misalnya memang Pak Jokowi memilih berada di struktur. Padahal kan tadi beliau juga sampaikan bahwa ini bukan partai keluarga, ini adalah partai terbuka. Kalau beliau menjadi ketua Dewan Pembina misalnya, itu akan dicap seperti itu. Dan dengan tidak saja berada di struktur, asosiasi PSI sejak lama juga sudah mengasosiasikan diri sebagai Pak Jokowi, saya kira. kalau gitu kepentingannya Pak Jokowi apa di PSI yang Mas Arya lihat? Kepentingan pertama gini, tentu menyelamatkan Gibran. Ya, menyelamatkan dalam arti kata menyiapkan infrastruktur politik yang jelas untuk Gibran. Kalau kita lihat dalam sejarah kepresidenan kita, presiden dan wakil presiden, sejak pemilu langsung 2004, itu wakil presiden selalu punya kendaraan politik yang jelas. Saya ambil contoh ya. Pak JK 2004 adalah ketua umum Partai Golkar. Ya. Oke. Tapi di periode kedua, karena Pak SBY-nya ketika itu sudah sangat kuat, sehingga beliau tidak memerlukan lagi seseorang yang berasal dari partai politik. Ya. Tapi Pak Budiono kan ketika itu juga kuat di kalangan kelompok masyarakat sipil, karena dia adalah dosen dan gubernur BI Kalau Mas dan Gibran? kalangan usaha. 2014 ada Pak JK lagi. Ya. 2024 ada Pak Ma'ruf Amin 2019 juga kuat karena support dari NU. Yang ingin saya katakan adalah wakil-wakil presiden kita itu tidak hanya punya support dari politik formal seperti menjadi bagian dari partai politik tertentu, tapi juga punya support dari kekuatan informal. Nahdlatul Ulama misalnya. Tapi wapres kita hari ini, Mas Gibran, tidak punya support itu. Nah jadi kepentingan Pak Jokowi tentu adalah bagaimana mempersiapkan infrastruktur politik yang matang, yang mapan untuk karir politiknya Mas Gibran, Mas Kaisang juga. Kalau kita lihat di keluarga Solo, itu kan hampir semua sudah berhasil. Gibran jadi wakil presiden, Bobi jadi gubernur Sumatera Utara, tinggal Kaisang yang belum, baru sebagai ketua umum, tapi belum ada jabatan formal di politik, di pemerintahan. Jadi kendaraan politik untuk keluarga Pak Jokowi? Saya kira iya. Dan itu mungkin memang itu akan dilakukan. Karena bagaimanapun keluarga Solo butuh infrastruktur politik yang jelas. Karena itu kongres dilakukannya di Solo, Pak Jokowi yang memberikan speech utamanya, lalu juga ketua umumnya Mas Kaisang, ini sudah cukup menggambarkan bahwa ini adalah kendaraan politik untuk keluarga Pak Jokowi. Saya kira iya. Dan kalau kita lihat keluarga-keluarga politik di Indonesia juga menyiapkannya dengan cukup strategis. Ada keluarga Kala, ada keluarga Yudhoyono, ada keluarga Paloh, ada keluarga Bung Karno,
dan keluarga Caimin, dan semua keluarga-keluarga politik menyiapkan infrastruktur dan dinasti politiknya secara bertahap. Juga di daerah. Di daerah, dinasti-dinasti politik, para keluarga-keluarga politik mencari peluang, mencari momentum untuk menyiapkan kendaraan politik bagi keluarganya. Dan ini lumrahkah dikatakan masih super TBK? Dalam politik kita kondisinya itu terjadi. Ya. Tidak hanya di kita, di beberapa negara di Asia Tenggara, misalnya Filipina atau Thailand, itu juga bagaimana keluarga-keluarga politik ini cukup banyak mendominasi konstelasi politik di kita. Di nasional juga dan di kawasan juga. Apakah dia super TBK atau enggak tergantung misalnya apakah bagaimana proses pengambilan kebijakan di internal partai. Apakah pengambilan kebijakannya itu memang demokratis atau ditentukan saja oleh satu atau dua orang. Tapi kalau yang muncul figurnya masih hanya itu saja? Kalau tidak dilakukan perubahan itu, TBK-nya hanya tinggal bisa jadi jargon saja, saya kira. Tapi kita lihatlah ini baru akan dilakukan. Apakah memang PSI benar-benar serius untuk menjadi partai super TBK? Kita akan tunggu ke depan. TBK atau dengan catatan? Saya percaya bahwa niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka, ingin Indonesia bangkit berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno. Yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini yang keluar marahin juga ini. Sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tadi Presiden Prabowo Subianto terang-terangan menyebut hubungan Gerindra dengan PDI Perjuangan seperti kakak adik. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah memuji Partai Solidaritas Indonesia. Katanya waktu itu di Kongres PSI bahwa binatang yang paling disayangi Pak Prabowo adalah gajah. Which is itu adalah logo baru PSI. Gimana Mas Arya? Ya, Pak Prabowo ini baru 8 bulan ya, sekitar 8 bulanan. Dan pemerintah sudah mengalokasikan banyak sekali program-program strategis nasional yang menyedot triliunan rupiah, ratusan triliun rupiah. Dan untuk itu tentu Pak Prabowo butuh stabilitas. Stabilitas di level elit terutama, dan juga di level publik. Nah, stabilitas di level elit itu bisa terjadi kalau anggota-anggota koalisinya itu bisa sepakat dengan program-program yang diusulkan oleh pemerintah di DPR. Sehingga tidak ada penolakan terhadap program-program strategis pemerintah. Nah, karena Pak Prabowo membutuhkan stabilitas, makanya ada kecenderungan beliau ingin menjaga hubungan baik pada semua partai politik. Tidak hanya partai besar, tapi juga partai kecil. Misalnya PDIP, ada PSI, kemarin di acara PKB gitu ya. Dan itu dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk memastikan stabilitas terjadi. Karena kalau ada gejolak sedikit saja, misalnya tiba-tiba Pak Jokowi memberikan satu pernyataan politik yang menohok program pemerintah. Ya. Misalnya dana koperasi Merah Putih atau makan bergizi gratis. Itu pasti akan menciptakan atau bisa memicu gelombang protes misalnya. Atau menciptakan keriuhan lah di internal koalisi. Atau misalnya Bu Mega menyentil satu kebijakan strategis pemerintah. Atau Pak SBY misalnya. Nah, itu tidak diinginkan oleh Pak Prabowo. Jadi butuh stabilitas dengan merangkul semua gitu. Butuh stabilitas untuk merangkul semua. Tapi kan ini tidak hanya partai besar tapi juga partai kecil. Tapi kalau ngomongin PDIP dan PSI nggak sekadar yang satu besar, yang satu kecil, yang sudah lama dan baru. Tapi terkait Pak Prabowo, Bu Mega, dan Pak Jokowi, atau Pak Prabowo, PSI dan PDIP. Ini kan hubungannya itu
seperti cinta segitiga. Ya. Jadi satu waktu misalnya Pak Prabowo terlalu dekat dengan PDIP atau PSI atau Pak Jokowi, setelah itu dia akan coba cari cara untuk supaya sisi sebelah ini nggak cemburu. Ketika misalnya dekat dengan Bu Mega dan PDIP, dia ingin coba cara seimbangkan supaya PSI sama Pak Jokowinya nggak cemburu. Jadi selalu Pak Prabowo menurut saya mencari keseimbangan di antara hubungan-hubungan dengan Bu Mega dengan Pak Jokowi, karena Pak Prabowo sadar bahwa bagaimanapun Bu Mega, bagaimanapun Pak Jokowi masih punya pengaruh di grassroots kita. Jadi ketika ada satu move saja politik untuk menyindir kebijakan pemerintah, itu bisa mendorong terjadinya pergerakan di masa akar rumput. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Pak Prabowo, karena menurut Pak Prabowo program-program yang besar-besar tadi itu hanya bisa sukses kalau politiknya stabil. Belum lagi kalau gajah mau masuk ke kandang banteng. Nah, gajah masuk kandang banteng ini sudah dilakukan di pilkada dan pilpres sebelumnya. Bagaimana kita bisa membayangkan Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng bertahun-tahun, puluhan tahun. Dan itu basis tradisionalnya PDIP. Orang nggak bisa bayangkan, nggak mungkin PDIP bisa kalah di sana. Tapi faktanya PDIP kalah di pilpres di Jawa Tengah, kalah di pilkada di Jawa Tengah. Nah, itu Pak Jokowi ketika itu baru memang ada faktor lain ya. Faktor misalnya bansos. Tapi bagaimana kita melihat bahwa betapa pengaruh Pak Jokowi itu mungkin masih punya daya tarik besar di kalangan masyarakat kita. Nah, bagaimana menempatkan itu posisinya kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan juga hubungannya dengan Bu Mega? Satu, keduanya atau ketiganya itu menghindari adanya konflik terbuka. Ya. Pak Prabowo nggak mau berkonflik dengan Bu Mega, nggak mau juga berkonflik dengan Pak Jokowi. Selalu mencari keseimbangan supaya kedua tokoh ini bisa paling tidak menjaga politik kita yang stabil sampai pemerintahan berakhir. Oke. Tapi pada saat yang sama, saya kira Pak Jokowi memang akan menyiapkan langkah-langkah politik yang memang akan menargetkan basis-basis PDI Perjuangan. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat karakteristik partainya, karakteristik dukungan pemilih Pak Jokowi itu memang dekat dengan pemilih PDI Perjuangan. Meskipun tidak otomatis bahwa loyalis Pak Jokowi itu akan memilih PSI. Tidak otomatis seperti itu. Dan premis ini masih nyambung sama yang tadi untuk menyiapkan kendaraan politiknya keluarga Pak Jokowi dengan apapun caranya termasuk itu, Mas Arya. Saya kira ya kalau kita dengar pernyataan Ketua Dewan Pembina Pak Jeffrey Giovanni, itu kan jelas sekali, terang benderang sekali. PSI berkepentingan untuk ya kalau nggak Pak Jokowi atau darah. Pak Jokowi. Kalau nggak partai ini kita bubarkan. Ya. Jadi memang PSI berpikir strategis, ya udah kita nggak. Jadi ini adalah pilihan strategis untuk bisa bertahan. Dan tidak ada untuk saat ini yang bisa dilakukan oleh PSI kecuali memang menyerah bulat pada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain, Pak Jokowi juga sadar bahwa ini PSI bisa dipersiapkan untuk menjadi kendaraan politik keluarga. Termasuk misalnya Mas Gibran sekarang yang posisinya paling strategis sebagai wakil presiden. Bagaimana hubungannya dengan Pak Prabowo? Apakah tetap jadi kawan seperti saat ini atau bisa jadi lawan? Ini kan masa-masa kolaborasi ya. Dan PSI sudah mendapatkan beberapa posisi strategis ya. Bayangkan misalnya PSI bukan partai parlemen, tapi bisa mendapatkan posisi menteri. Banyak lagi digeser sama Pak Prabowo tadi. Ada wakil menteri. Kalau kita lihat, seingat saya, partai-partai non-parlemen lainnya, misalnya Gelora, itu paling tinggi hanya wakil menteri. Prima, wakil menteri. Apalagi beberapa partai yang nggak lolos parlemen. Tapi PSI, partai yang nggak lolos parlemen, nggak ada kursi di DPR, tapi dapat posisi menteri. Ya, Pak Raja Juli Antoni. Nah artinya memang ini fase-fase bulan madu. Jadi keduanya bersepakat untuk melakukan koalisi dengan tentu konsensi-konsensi politik yang biasa dilakukan dalam proses kerjasama itu. Tapi nanti ketika fase kompetisi terjadi, itu mungkin ya bisa ya keduanya akan bertarung. Tapi Pak Jokowi sudah memberikan sinyal sebenarnya. Oke, jangan tergesa-gesa.
kita tunggu akan besar di 2034 saja. Artinya Pak Jokowi ingin memberikan kode pada Pak Prabowo. Sampai beres dulu pemerintahannya. PSI akan beres dulu sampai 24. Kalau Bapak mau maju lagi 2029, oke. Maksudnya akan beres sampai 2029. Kalau Pak Prabowo mau maju lagi 2029, silakan, kita akan dukung. Tapi 2034 kita akan main, gitu ya. Kita akan bertarung. Gitu. Jadi 2034 PSI akan jadi partai besar adalah kode juga dari Pak Jokowi untuk Pak Prabowo. Tenang saja Pak, 2 periode Pokoknya aman. kita aman. Mas Gibran nggak akan maju jadi presiden, bisa jadi ke situ? Masih bersama saya Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Pertanyaan yang belum bisa dijawab secara tegas dan langsung. Apakah pernyataan Pak Jokowi bahwa PSI akan besar di 2034 sekaligus memberikan rasa aman ke Pak Prabowo? Tenang, 2 periode aja. Lanjut dulu, Mas Gibran nggak akan jadi capres. Atau belum tentu? 2009? Belum tentu. Karena sejarah kompetisi di tingkat nasional dan juga di banyak daerah-daerah di Indonesia itu adalah sejarah inkonsistensi atau sejarah Sen kiri belok kanan. saya ambil kasus 2012 ketika itu Pak Jokowi dari Solo menjadi gubernur di Jakarta, kemudian didukung oleh Pak Prabowo dan Bu Mega. 2 tahun setelahnya itu seorang Jokowi yang didukung oleh Pak Prabowo yang diharapkan bisa mendukung Prabowo di 2014 justru adalah menjadi kompetitor terberat dari Prabowo. Ya. Dan sejarah politik kita terus berulang seperti itu. Dan ini memang menunjukkan dalam politik kita itu memang tidak ada kawan yang abadi, tidak ada juga musuh yang abadi. Seorang bisa bertemu menjadi kawan dan menjadi lawan kalau kepentingannya tidak bisa dinegosiasikan. Nah, dalam hal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ketika kesepakatan politik bisa diambil, bisa disepakati secara bersama, paling tidak sampai 2029 atau sampai 2034, ya mungkin akan akur. Tetapi ketika preferensi politiknya sudah berbeda, ada deadlock yang terjadi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya, itu koalisinya bisa bubar. Bubar kalau misalnya ada preferensi Mas Gibran maju di 2029, salah satunya itu? Bisa jadi. Karena Pak Prabowo merasa ini adalah kompetitor. Dan Pak Prabowo bisa jadi inginnya 2 periode dan juga itu yang diinginkan oleh koalisinya Pak Prabowo. Ya, sejak awal koalisi-koalisinya berharap Pak Prabowo 2 periode. Dan dari sisi Pak Prabowo juga yang saya lihat itu keinginan untuk maju kembali di 2029 tentu sangat besar. Apalagi kan program-program strategis Pak Prabowo ini kan belum akan ada dampak langsungnya dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, butuh waktu yang panjang. Jadi itu mungkin nanti narasi yang akan digunakan. Dan banyak sekali pimpinan-pimpinan politik ketika sudah mendapatkan posisi yang strategis sebagai gubernur, sebagai presiden, sebagai anggota DPR, selalu ada dorongan untuk memperpanjang, ada dorongan untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi di kita, karena kita adalah negara hukum, batasan terhadap kekuasaan itu dibatasi 2 periode. Oke, nah tapi apakah artinya kalau PSI jadi kendaraan politik yang tadi disampaikan Mas Arya, jadi kendaraan politik untuk keluarganya Pak Jokowi, cukup nggak PSI untuk memajukan Mas Gibran sebagai calon presiden 2029? Atau masih jauh panggang dari api? Ya, nanti kalau misalnya ada kebijakan internal PSI misalnya untuk mengusung Gibran, itu Mahkamah Konstitusi sudah membukakan jalannya dengan lebar. Resultnya 0%. Resultnya kalau dulu partai harus dapat suara 20% kursi atau gabungan partai di DPR, sekarang tidak dikenal itu. Jadi setiap partai peserta pemilu ya itu dapat mencalonkan presiden. Jadi nggak ada salahnya juga PSI nanti akan bisa saja PSI mengusung Gibran. Kalaupun toh misalnya Gibran nanti akan kalah, tentu akan ada efek elektoralnya juga pada PSI. Tapi waktu itu Mas Gibran saat bertemu relawan Bolone Mase di Kota Solo, Jawa Tengah 1 Maret 2024 bilang, karena sekali lagi ke depan terutama anak muda ini arahnya ke social movement, artinya community based. Ini akan ada disrupsi, nggak ada lagi seorang calon ataupun tokoh yang ketergantungan kepada partai. Tapi nggak bisa kalau dalam kondisi sekarang. Mau tidak mau harus ada kendaraan partai. Ya kalau untuk pencalonan kita belum mengenal calon independen di level presiden.
Ya. Jadi seorang pemimpin politik yang mau maju di Pilpres itu memang harus menjadi dicalonkan oleh partai politik. Kecuali misalnya daerah atau pilkada itu masih ada kemungkinan calon independen masih bisa maju. Nah, tapi kalau kita lihat beberapa pernyataan, ya saya lupa apakah ini disampaikan oleh Mas Kaisang atau Pak Jokowi, bahwa beliau berharap PSI bisa lebih dini melakukan persiapan pemilu, ya. Dan bukan tidak mungkin juga nanti kalau misalnya ada deadlock yang terjadi, ada hubungan yang retak antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo misalnya, itu nggak tertutup kemungkinan juga PSI bisa melakukan proses pencapresan sejak awal. Misalnya 2 tahun sebelum 2029 PSI sudah mengumumkan. Tapi emang ada kemungkinan memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo retak? Belum tahu kita. Sesuatu bisa berubah dalam politik kita, bahkan dengan sangat cepat. Meskipun sekarang memang kita lihat sangat mesra, baik sekali setelah dari Kongres PSI juga makan bareng, diantarkan langsung oleh Pak Jokowi. Benar. Ke bandara, ya, masih bisa? Saya kira masih. Sekarang mungkin indikasi yang mengarah pada retaknya hubungan itu sangat kecil, ya. Tapi itu bisa terjadi kalau kepentingannya, interestnya sudah berbeda, ya. Dan kita bisa bayangkan dulu. Interest berbeda dalam hal Pilpres? Dalam banyak hal, ya. Bung Karno dan Bung Hatta itu dianggap Dwi Tunggal. Tapi ketika Bung Karno mengatakan dia akan menjadi presiden seumur hidup, Bung Hatta mundur. Ya. Makanya ketika itu bukan lagi persatuan nasional, tapi persatuan nasional. Nah, jadi begitu juga misalnya yang kita dengar, ya, soal intensi untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Yang sangat keras tentu adalah Bu Mega. Untuk menolak itu, membatasi sesuai dengan konstitusi. Nah, dalam hal Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sekarang mungkin indikasi kesana keretaknya belum ada. Tapi once ketika kepentingannya sudah berbeda, ada motivasi politik yang juga berbeda, atau ada situasi-situasi internal di koalisi yang membuat misalnya Gibran nggak mendapatkan kesempatan misalnya, atau Gibran nggak diikutkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan sehingga itu mengganggu. Tapi dari mana? Dari beberapa poin tadi mana yang paling possible untuk membuat hubungan keduanya retak yang harus diantisipasi? Hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Interest yang berbeda, interest politik yang berbeda. Kalau itu sudah berubah, ya, itu yang saya kira akan mempengaruhi hubungan. Termasuk salah satu variabelnya soal pencapresan. Salah satu itu yang paling make sense. Karena kita ingat misalnya 2004, ya. Ketika itu Pak SBY adalah Menko Polhukam di masa Bu Mega. Ketika Pak SBY maju sebagai calon presiden dari Partai Demokrat yang didirikannya, hubungan antara Bu Mega dan Pak SBY retak. Nah, kondisi serupa bisa terjadi juga di sisinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ketika Gibran sudah ada indikasi akan menjadi calon presiden, tentu akan dianggap kompetitor oleh Pak Prabowo. Apakah kendaraan politik baru ini akan membawa keduanya ke arah yang berbeda atau sebaliknya? Kita tunggu waktu yang menjawab. Terima kasih Mas Arya Fernandes sudah hadir di Rosi. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa. Selamat malam.